Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube gue, dan kali ini gue ingin membahas satu isu yang memang perlu sekali untuk dibahas panjang lebar, yaitu isu di mana pemain-pemain diaspora, pemain-pemain naturalisasi kita yang bergabung, ini rombongan ini yang bergabung ke Super League atau ke Liga Indonesia di musim ini terutama. Sudah 4 pemain yang resmi pindah ke Super League. Mulai dari Jordi Amat, Rafael Struijk, Ian Schraven, sampai yang terbaru adalah Tom Haig. Bahkan ada rumor yang mengatakan salah satu pemain timnas senior, Eliano Reinders, juga ditawarkan untuk bisa bergabung dengan tim dari Super League. Nah, kenapa rumor ini, kenapa isu ini begitu penting? Karena seperti yang kita tahu, ini pemain-pemain, ya kecuali Jordi Amat yang ya mungkin menjelang akhir karirnya juga, yang lain itu masih bisa sebenarnya secara umur, secara kualitas itu bersaing atau bermain di luar, bermain abroad, bermain di Eropa bahkan, kayak Tom Haig. Sangat amat disayangkan. Kalau dibilang sangat amat disayangkan, iya sangat amat disayangkan. Tapi kita harus melihat sebenarnya apa faktor yang membuat pemain-pemain ini itu pada mau ke sini. Padahal mereka itu tidak tutup mata, gue yakin. Mereka tahu kualitas liga kita dibandingkan Liga Eropa, bahkan gak usah di Liga Eropa. Kita itu nomor 6 di ASEAN. ASEAN nomor 6, bukan nomor 1 di ASEAN. Di ASEAN nomor 25, langsung 20-an. Itu jauh sekali. Kalau dibandingkan Tom Haig yang bermain di Eredivisie musim lalu, nomor 7 di Eropa. Nomor 7 di Eropa ke nomor 6 di ASEAN, sangat jauh, sangat jomplang. Tapi apa yang membuat mereka ini mau akhirnya pindah ke sini semua? Ini kembali lagi, kita kan mereka tidak memberikan alasan yang pasti. Jadi kita menduga-duga, kita berasumsi. Tentu saja melihat keadaan yang ada, bukan asal fitnah, tidak, tapi berdasarkan pergerakan mereka, lalu apa yang terjadi, observasinya itu seperti apa. Gue itu menduga, yang pertama ya kita harus akui gaji menjadi faktor utama dari para pemain ini. Gaji yang ditawarkan oleh klub-klub Indonesia itu sangat besar. Dan juga yang kedua, ini terkait dengan zona nyaman. Mereka itu di sini tuh nyaman, pressure-nya tidak sebesar. Karena mereka tahu level kompetitif di liga kita jauh lebih rendah dibandingkan di luar. Mereka, ya udah kita zona nyaman di sini. Zona nyaman ini berkaitan dengan apa? Banyak juga fans dari sosok-sosok ini, pemain-pemain diaspora ini, yang akan siap membacking mereka apapun yang terjadi. Mereka sadar akan itu. Makanya ada andil juga dari supporter netizen kita yang seringkali terlalu hype, terlalu glorifikasi terhadap pemain-pemain kita. Semua pemain dikasih julukan. Ada profesor lah, ada ini, ada itu. Ini bukan menambah kualitas mereka, bukan berbaik untuk mereka, tapi justru ini akan membuat mereka jadi besar kepala bahwa merasa diri mereka itu adalah bintang superstar sepak bola. Padahal mereka itu di Eropa, itu tier 3, tier 4 kualitasnya. Pujian-pujian dari netizen kita yang terlalu berlebihan, tidak bahkan keluar dari teknis pertandingan, teknis sepak bolanya, itu membuat mereka merasa bahwa mereka ini, kalau di Indonesia ini kayak, wes, kita ini kayak Ronaldo-nya Indonesia, Messi-nya Indonesia. Jadi kalau kita kesini, kita aman. Fans banyak yang ini, semua masuk. Dari segi ya endorsement, dari segi apa, itu semua masuk. Itu juga menjadi faktor yang menurut gue sangat besar untuk membuat pemain-pemain ini, itu akhirnya memutuskan pindah ke sini. Dan untuk misalkan case Tom Haig, kita tahu bahwa kualifikasi roda keempat ini sudah dekat. Ya, kita disclaimer dulu ya. Ini gue bukan fans klub manapun di Liga 1 dan gue tidak peduli mau mereka gabung ke klub mana, kan bukan satu klub doang kan. Pemain-pemain diaspora itu mencar. Gue nggak peduli. Gue bukan bicara soal klubnya, tapi liganya dan lebih ke pemainnya. Ya, itu sangat disayangkan. Bukan masalah klubnya. Klubnya I don't care. Yang juara I don't care siapapun juga. Gue nggak peduli. Gue bukan salah satu fans dari tim Indonesia. Nah, kita kembali lagi.
Untuk kasus Tom Hai, kita tahu kualifikasi ronde keempat sudah dekat dan dia belum dapat klub kan sebelum ini. Lama, rumor aja. Oke, dia nego dengan klub Bundesliga dan sebagainya. Ujung-ujungnya zong. Padahal untuk seorang pemain sepak bola penting sekali untuk mendapatkan match fitness dan ritme bermain. Ritme pertandingan itu penting. Maka dari itu, ya jalan terakhirnya kalau memang tidak ada kesepakatan dengan klub luar, kesepakatan dengan klub Eropa yang which is sebenarnya gue juga pertanyakan, padahal Tom Hai itu punya kualitas untuk tetap bermain di Eropa. Mau di Liga Belanda, gue masih bisa bilang punya peluang, punya kapasitas. Main di Bundesliga bisa, main di Liga Belgia, Liga Denmark, Liga Norway itu bisa. Tapi kenapa tidak ada klub yang kesepakat dengan dia, dengan agennya? Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh klubnya atau tidak mau dipenuhi. Dan itu bisa dipenuhi oleh Persib Bandung. Dan bukan salah Persib Bandung juga, mereka ya approach. Ini pemain yang bisa dianggap bukan kuota pemain asing, pemain yang berkualitas, kita kalau sanggup ya kita approach. Nggak salah Persib Bandung juga. Tapi lebih ke apa ya? Kadang itu lebih baik ada klub walaupun ya sangat amat disayangkan daripada nggak main sama sekali. Oke, daripada nggak main sama sekali. Jadi untuk case Tom Hai ini apapun alasannya, gue sih nggak, ya udah capek lah karena udah bukan case pertama. Yang penting dia main dulu, dia dapat ritme bermain dulu karena itu penting. Ya, kita itu sebentar lagi dia itu tumpuan lini tengah timnas. Dia itu pemain yang sangat krusial di timnas. Gue bilang nggak ada penggantinya yang tipe kayak dia. Jadi kalau sampai dia tidak bermain, dia tidak mendapatkan jam bermain yang dia butuhkan, kualitasnya akan menurun. Dan gue melihat sisi positifnya lagi. Dia seringkali main di Asia, main di Indonesia, main di Arab Saudi, main itu keteteran. Menit 70 itu udah habis nafasnya, staminanya udah habis. Mungkin, ini kembali lagi, mungkin salah satu alasan dia memilih akhirnya menolak sana-sini klub dan akhirnya memilih Persib Bandung, selain faktor ekonomi tadi dan faktor zona nyaman, itu adalah dia mau adaptasi dengan cuaca di Indonesia. Adaptasi dengan cuaca di Asia. Sehingga dia bisa membela timnas 90 menit setiap gamenya, bukan 70 menit doang. Mungkin. Ini gue coba positive thinking. Jadi ya daripada yang gue sih apalagi kalau Eliano pindah, Eliano itu masih di Zwolle. Oke, dia nggak dapat jam terbang, bukan berarti dia akan pindah langsung ke sini. Lu kan bisa cari klub yang lain di Eropa. Masa lu nggak bisa sih? Agent lu juga. Masa tiba-tiba mau zona nyaman, ya udah di Indonesia kita gajinya gede, pasti main juga kita pemain timnas, masa nggak main? Masa kayak gitu sih pola pikirnya? Ini yang sangat ironis mengingat tujuan dari naturalisasi pemain keturunan adalah membuka peluang juga untuk para pemain liga kita, pemain lokal kita, untuk bisa abroad, punya mental abroad. Ini ada contohnya nih, wih, ya kualitasnya beda ya kalau main di Eropa, jadi kita abroad juga lah. Itu sudah dibuktikan. Contohnya Marcelino, mentalnya luar biasa, walaupun ya jarang mendapatkan kesempatan, tapi dia tetap berusaha kan. Terus pemain abroad kita ada Ramadan Sananta yang baru, Asnawi, Arhan, walaupun ke Asia, but mereka keluar dari zona nyaman itu sudah merupakan suatu hal yang luar biasa. Dan pemain-pemain diaspora yang lain semoga tetap bertahan. Kayak Calvin Verdong yang diincar ke Lille, lalu Jay Itzes, lalu Emil, lalu Martin Pas, lalu juga Nathan. Nathan luar biasa loh. Nathan itu nggak pernah main. Tapi dia pindah ke klub Eropa dan dia dapat, walaupun di Liga 2-nya Belanda, tapi dia dapat kesempatan juga, which is really good untuk dia. Dia bisa, masa yang lain nggak bisa? Hapner dapat klub Fortuna Sittard, bahkan jadi starter. Bisa. Artinya ini soal mindset. Ada pemain-pemain kita yang mindsetnya masih peduli dengan karirnya. Tapi ada juga pemain-pemain kita yang lebih peduli tentang fame, lebih peduli tentang zona nyaman, lebih peduli tentang duit. Dan itu nggak usah kaget, karena itu manusia. Jadi mereka juga manusia. Mau orang lahir di Belanda, sama. Mereka juga punya sisi gold digger ya. Nah ini yang bahaya. Jadi menurut gue sih, ya kita dukung timnasnya, dukung pemainnya, tapi sewajarnya. Objektif juga. Jangan terlalu berlebihan seperti biasanya. Jangan langsung
ada pemain nanti Emiliano datang, main bagus dikit langsung dibuat julukan, langsung dielah-elukan. Nah, dia juga merasa, oh iya ya, kalau di Indonesia, gue main di timnasnya aja yang jarang, gue dapat attention sebesar ini. Apalagi gue main di klubnya. Gaji juga gede, gue dapat banyak fans, endorse masuk sana sini. Woi, gue makmur hidup gue. Jangan sampai pemain-pemain diaspora kita punya pemikiran seperti itu. Karena ulah kita sendiri. Jadi kita dukung sewajarnya, kita support timnasnya, mau pemainnya siapapun, mau pelatihnya siapapun, mau ketua PSS-nya siapapun, kita dukung timnasnya sewajarnya, dan jangan lupa, kalau memang layak dikritik, ya kita kritik. Siapapun pemainnya, siapapun pelatihnya, siapapun ketua federasinya. Oke? Semoga case-case atau kasus-kasus pemain diaspora yang pulang ini tidak banyak lagi. Gue cuma bisa berharap seperti itu. Oke? Segitu dulu. Thanks for watching.